Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Adha, NPM 1822014, kelas TP 41. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer multimedia yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Jumdapi Okta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kajian kurikulum. Mari kita simak materi tentang kajian kurikulum. 1. Kajian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurere, yang berarti tempat berpacu. Dan secara terminologis, istilah kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. 2. Pengembang kurikulum. 1. Administrator pendidikan. Berperan di tingkat pusat, dibagi menjadi 3, yaitu A. Administrator pusat. Contohnya, direktur dan kepala pusat. B. Administrator daerah. Contohnya, kepala kantor wilayah. C. Administrator lokal. Contohnya, kepala kantor kabupaten, kecamatan, dan kepala sekolah. 2. Para ahli. Pengembang kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu, dengan mengacu kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah, baik kebijaksanaan pembangunan secara umum maupun pembangunan pendidikan. 3. Guru. Guru sebagai perencanaan, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya, sekalipun ia tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum. Guru merupakan penerjemah kurikulum. 4. Orang tua. Pertama, dalam penyusunan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum, mungkin tidak semua orang tua dapat ikut serta, hanya terbatas kepada beberapa orang saja. Kedua, dalam pelaksanaan kurikulum, diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru dengan para orang tua murid. 3. Manajemen pengembangan kurikulum. Manajemen kurikulum adalah proses mendayagunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Manajemen pengembangan kurikulum dibagi menjadi 2, yaitu 1. Manajemen pengembangan kurikulum desentralistik. Dalam manajemen pengembangan kurikulum desentralistik, penyusunan desain, pelaksanaan, dan pengendalian kurikulum, evaluasi dan penyempurnaan dilakukan secara lokal oleh satuan pendidikan. 2. Manajemen pengembangan kurikulum sentralistik, berarti terpusat, yaitu pengembangan kurikulum berasal dari pusat atau pemerintahan.